bahwa memang kalau saya ngelihat lama-lama beneran generasi sandwich itu bener ada dan sangat-sangat real gitu, karena kita lihat dari properti makin it's not attainable, sudah semua resources dikuasain sama generasi yang sebelumnya. Nggak ada salahnya juga, karena ada orang juga salah berpikir, Pak, saya diem itu emas gitu. Dalam bekerja somehow itu nggak bisa begitu. Anda bisa menyampaikan idenya, itu menurut saya itu penting. Halo, ini saya kedatangan anak-anak muda yang luar biasa. Sekarang sudah pada posisi menjadi presidir. Ini Adolf, mungkin bisa kenalkan nama lengkapnya. Ya, terima kasih Pak Soehartono. Nama saya Adolf Leoman. Saya sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur di sebuah perusahaan asuransi bernama Asuransi Total Bersama, bergerak di bidang asuransi kendaraan bermotor. Lumayan puji Tuhan, seperti Pak Soehartono bilang, ya lumayan terberkati. Thank you Pak, Ya, untuk undangannya juga. Terima kasih. Kalau ini Pak Tetva, ini sudah buat saya udah sangat dikenal sekali, anak yang luar biasa, lihai, pandai, humble, dan sekarang posisinya adalah di sebuah perusahaan menjadi seorang presiden direktur. Selamat sore Pak. Ya, hari ini kita akan ngobrol Ya Pak. tentang tiga generasi. Generasi paling tua tentu saya, ya kan? Nah, generasi kedua Pak Tetva, generasi ketiga Adolf. Ya. Nah, saya ingin bertanya, sekarang ini kalau bicara tentang generasi, itu selalu ada wacana atau gap di manajemen, khususnya di perusahaan ya. Mungkin Pak Tetva dulu yang memberi satu komen. Bagaimana sih mengatasi gap-gap yang terjadi di generasi yang tadi senior, junior, dan dengan kondisi yang teknologi yang berkembang sangat luar biasa ini. Ya, thank you Pak Har. Kalau kita bicara mengenai Santai aja, generasi Pak. ya, memang saat ini kayaknya masa yang paling unik. Kenapa? Karena saya merasakan di dalam perusahaan hari ini itu ada paling tidak ada 5 generasi, 4-5 generasi yang ada. Mulai pertama generasi baby boomer, kedua itu adalah generasi X seperti saya, kemudian generasi milenial, terus kemudian generasi Z ya, istilah Gen Z, Gen Z kan. Dan tidak lama lagi rasanya generasi Alpha juga akan masuk dalam beberapa tahun ke depan. Nah, memang antara generasi demi generasi itu berbeda-beda gitu. Dari sisi etos kerja, dari sisi pandangan tentang hidup, dari sisi pandangan tentang pekerjaan, dari sisi menerima beban dan tanggung jawab dan menghadapi masalah, itu berbeda-beda. Nah, memang sebagai leader itu kita harus bisa merangkul semua dengan baik dan akhirnya bisa memberikan semua generasi itu satu kondisi yang nyaman dan akhirnya mereka semua bisa mengaktualisasikan diri itu dengan lebih baik. Dan kita mesti memahami bahwa kebutuhan setiap generasi itu sangat berbeda, Pak Har. Itu yang saya alamin gitu. Jadi apa sih yang harus dijaga di dalam perubahan itu? Tentu zaman saya gitu ya, itu ada semacam satu filosofi untuk membuat manajemen itu bagus, itu adalah budaya yang dibangun bersama. Pada waktu zaman saya itu lebih ke arah budaya hard work atau kerja keras, disiplin. Ya. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Menurut saya masih sama, Pak. Budaya perusahaan itu harus diciptakan
menjadi sebuah dasar dan fondasi yang dianut oleh semua generasi. Karena buat saya itu adalah budaya itulah yang merekatkan. Nah, tetapi memang yang paling penting namanya generasi itu kan manusia. Jadi sebetulnya paling dasar manusia itu pengen dihargai. Jadi bagaimana kita itu sebagai pemimpin itu terlepas dari generasi apapun, menurut saya itu orang itu butuh pertama dihargai, kedua didengarkan, ketiga tuh merasa dibutuhkan. Nah, jadi kita memang harus cukup kreatif kalau menurut saya dan inovatif bagaimana men-treat setiap generasi itu membuat mereka merasa bahwa saya itu dihargai. Oke. Gitu. Ya, jadi artinya ada budaya yang berkembang dengan kreativitas dan inovatif, ya. Kemudian empati yang sangat diperlukan di dalam manajemen sekarang ini. Ya. Sebagai presiden muda, gimana? Thank you Pak Suhartono, thank you Pak Tetva. Mungkin saya kan kebetulan paling muda nih Pak ya. Mungkin saya cerita dari sudut pandang generasi yang paling muda dulu ya, Z gitu ya, YZ ya. Generasi Z selalu memang dikaitkan ya, kayak ibarat kata kurang disiplin, terus ibarat kata kayak manja gitu ya, terus generasi strawberry gitu kan. Ibarat kata ya seperti itu. Tapi apakah pertanyaannya, saya waktu pertama kali juga saya merasakan sendiri juga kan. Saya pas baru masuk kerja juga ibarat kata menyesuaikan yang tadi ya, disiplin ya Pak ya. Pertama kali kebiasa sekolah udah nggak terampau pagi gitu ya. Terus kebetulan saya sekolah di luar negeri, jadi lebih fleksibel sekali. Beda dengan budayanya Asia ya, yang harus bangun pagi sekolah gitu kan. Kalau di sana kan kita bisa masuk sekolahnya bisa jam 10, jam 11, bisa pilih-pilih gitu kan. Terus kan jadinya pas ke bawah ke Indonesia itu bagaimana menyesuaikannya kan. Tentu satu, disiplin yang seperti Pak Tetva bilang itu pasti sangat penting ya. Sangat penting. Dan memang generasi Z ini karena mereka memang teknologikalnya tinggi sekali, ya mereka melihat paling penting itu objektif ya kan, capai hasil. Kadang mereka jadi kayak proses itu karena sering mudah, saya merasa juga mereka jadi ini menggampangkan. Karena memang saya lihat teknologi ini kan memang mempermudah ya. Dan saya juga ngelihat generasi sebelumnya, apalagi generasi Pak Suhartono, teknologi kan belum ada. Sempat Bapak merasakan tuh teknologi internet belum ada kan? Ya, betul ya? Apa namanya, faksimal itu ya? Masih faksimal ya dulu ya. Internet kan ada di Indonesia kayak baru-baru booming tahun 98, 99. Pak Suhartono kerja di umur berapa? 80. Tahun 84 saya mulai kerja di umur 30. 84. Kalau Pak Tetva? Saya tahun 99 akhir. Berarti sempat ngerasain ya, baru-baru mulai. Saya ngerasakan ya, masih pakai Hotmail, masih pakai Yahoo tuh. Kalau game itu apa itu? Masih pakai Tetris. Dan masih pakai sekarang apa Legend ya? Sekarang Mobile Legends sekarang, Pak. Dulu pakai pager, Pak. Dulu pakai pager. Jadi masih kalau ada zaman pager ya? Masih pager. Kalau ada surveyor, misalnya ada order surveyor, dealer akan posting ke titit. Dari zaman dulu tuh pakai pager di sini tuh bangga sekali. Ditaruh di sini nih, Pak. Itu nggak bisa telepon kan, cuma nggak bisa. Kita cuma nomor bahwa kiatnya apa sih, Adolf sebagai presdir? Tentu anak buahnya itu tidak bervariasi di dalam usia ya. Dan kebetulan banyak kan di top insurance juga muda malah. Ada yang muda, tapi saya juga melihat ada yang di senior, ada juga saya gitu ada kan. juga Pak ya. Apa yang kiat-kiat apa yang membuat yakin bahwa manajemen yang Anda tanganin itu akan menjadi sesuatu yang bagus? Baik ya. Nah, tadi balik lagi kan soal teknologi ya. Masalahnya si Gen Z ini kan ngeliat mudah. Tapi kan dia jago nih teknologi. Tapi kalau misalkan yang orang senior gitu kan, biasa kan dia lebih lambat karena kan keluar terus nih teknologi baru, keluar baru. Bagaimana akhirnya mereka berdua across generations itu yang tadi mungkin sempat kita bicara juga, Pak Suhartono bilang komunikasi. Ya kan, sebenarnya kan target customer-nya, audience-nya sekarang, konsumennya kan lumayan mulai generasi yang Y, Z,
the next gen ini kan yang pelaku industri. Nggak hanya kita pelaku bekerja, tapi juga konsumen. Ya kan, jadi sebenarnya kan kita gimana across generations itu saling memahami dan saling bantu-membantu, ya kan, bukan merasa kayak, wah ini si Gen Z ini kurang ini. Memang kita ada kurangnya, ya kan. Dan Gen Z juga terkadang juga kan yang tadi bilang kan, sama generasi X juga, wah ini kuno nih. Ya kan, kalau kita pikir pertama kali, waktu dulu juga saya berpikir seperti itu. Tapi akhirannya, makanya saya mungkin naik jadi manajer, akhirnya saya stop doing that gitu kan. Ibarat kata, oh rupanya yang paling penting itu memahami. Setiap generations, kata kayak Pak Teva juga, pasti ada strength-nya, ada pengalamannya. Gimana akhirnya across generations, 1, 2, 3, mulai ada 5 generasi, itu bisa bekerja sama. Karena kita Gen Z pun mungkin pinter, tapi kita nggak tahu arah. Nggak tahu tujuan hidup. Jadi kalau misalkan ibarat kata, tujuan kerjanya nggak tahu tepat sasaran, ya kita cuma nembak mesin gun doang kan. Tapi ya, tadi saya potong dengan tidak banyak generasi muda itu yang sering menjadi gap itu adalah tidak tahu tujuan atau arah gitu ya. Kadang-kadang saya sering dapat keluhan dari teman-teman, gila gua baru interview 2 bulan kerja udah keluar. Karena jawabannya waktu saya tanya keluar, kenapa mau keluar? Ya maaf Pak, di sana ada gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Gimana Pak Teva ngatasin ini? Padahal kita perlu anak-anak muda sekarang karena dunia artinya dari segi skill, dari segi kualitas yang di backup oleh teknologi modern ini udah menurut saya sangat diperlukan. Saya pikir sih gini Pak Har, yang tadi saya bilang bahwa setiap manusia itu kan butuh dihargai, dibutuhkan dan merasa didengar gitu. Nah, sebetulnya sebagai pimpinan atau pemimpin itu atau gini Pak Teva, pertanyaan saya adalah supaya tidak terjadi, nanti Pak Teva bisa menjawab itu ya, tapi supaya tidak terjadi karyawan-karyawan waktu menerima ini sering keluar masuk keluar, ini kiatnya apa? Satu ya menurut saya ya, orang itu harus dikasih sense of purpose Pak. Jadi artinya dia harus paham bahwa ketika dia ada di perusahaan tersebut, dia merasakan manfaat, jadi dia memberi manfaat kepada perusahaan itu gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak muda itu dia ingin gabung ke sebuah perusahaan karena dia merasa cocok dengan purpose-nya dia. Sebagai contoh, tidak jarang sekarang kalau kita tanya anak-anak muda kenapa dia pengen bekerja itu karena dia merasa bahwa company ini fokus pada sustainability. Company ini memberikan saya ruang untuk berkreativitas. Jadi saya merasa di sini itu adalah is my home, my place. Itu yang kadang-kadang saya sering juga mendengar jawaban itu. Tapi kemudian ketika bekerja tetap aja nanti tetap keluar ya. Karena dia berpikir juga bahwa di perusahaan yang dia pindah itu sesuai dengan nanti ditawarin juga arah juga gitu. Tapi karena fasilitasnya lebih lah, ini kiatnya apa nih? Ya again sih Pak, menurut saya sih memang yang perlu diberikan kepada si karyawan tersebut itu adalah dia harus merasakan bahwa ya tetap di sini dia diterima dan dia merasa betah, cocok dengan value yang ada di tempat dia bekerja. Kenapa? Karena kalau kita bicara gaji, cukup banyak di luaran orang menawarkan gaji yang tinggi. Tapi kan jangan lupa juga bahwa dalam lingkungan bekerja itu kan antara atasan dan bawahan itu kan komunikasi itu terjalin cukup baik. Jadi hubungan antara manusia, antara atasan dan bawahan itu suasananya harus diciptakan cukup menarik. Karena kalau tidak, bisa jadi di satu tempat itu dia mendapatkan posisi tinggi, gaji lebih tinggi, tapi dia bisa merasa nggak puas kalau dia hanya mengejar materi gitu. Ya dulu saya pernah mendapat satu filosofi kecil dari Bapak Indonesia, buat saya Bapak Indonesia, yaitu William, pendiri Astra. Dia bilang gini, bahwa dalam satu generasi, dia juga waktu itu bicara tentang beberapa generasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjadikan karyawan dan owner atau
pemimpin itu adalah family, jadikanlah keluarga, sehingga kekurangan-kekurangan apakah itu gaji atau fasilitas itu lebih bisa diminimalkan. Bagaimana pendapat? Nah, mungkin saya coba jadi Gen Z-nya ya, Gen Z, nakalnya ya, dikit ya. Kan semua pada bilangnya kan keluarga nih, kalau saya lihat tesisnya ya kan. Bahwa keluarga, tapi Gen Z bilang, keluarga kalau gue makannya susah buat apa juga. Oh, di sana juga bisa. Sekarang beda ya. Beda nih, sekarang sering beda ya. Begitu, dan pernah ngalamin juga teman-teman juga begitu. Keluarga belum tentu bilang keluarga gaji nggak naik-naik. Ya kan dia ngocehnya seperti itu. Ya kan. Dan benar juga, dan menurut saya ada suatu keunikan juga. Tadi kan Pak Soehartono juga bilang kan, ngepres kan, karena bahwa ya oke, kita satu bilang ada visioner, budaya udah nyaman, tempat bagus, tapi akhirnya sering juga terjadi tetap aja kuat. Ya kan, ujung-ujungnya naik berapa juga pergi juga kan. Apa kiatnya kalau gitu? Ya kalau saya ngomong ya jujur, kalau memang bagus harus naik. Iya. Ya kan, memang kan teknologi membuat cepat, ya kan. Bahwa ya memang kalau memang perusahaan kita sebagai pemimpin, ini supaya simple ya, memang nggak sesimpel ini atau naiknya sebesar ini. Kalau memang gimana tugas kita pemimpin, ini kan biasa kan officer kan, memang dia kompetensinya tinggi dan bisa dibutuhkan, mau nggak mau ya memang harus digaji tinggi. Tugasnya pemimpin supaya manpower yang ininya ini akan tetap stay, bisa menghasilkan profitability. Itu kan tugasnya kita yang di generasi atasnya kan ceritanya. Dan ada satu tesis juga Pak Tedva dan Pak Soehartono, bahwa memang kalau saya ngelihat lama-lama beneran generasi sandwich itu bener ada. Dan sangat-sangat real gitu, karena kita lihat dari properti makin it's not attainable, sudah semua resources dikuasain sama generasi yang sebelumnya, semua nggak disewain, jadi ada price inflation yang sangat tinggi di beberapa ini, ya kan. Memang itu tugas dari government lah, cuma kan kita nggak kesana gitu. Jadi memang the necessary untuk orang kompetensinya itu memang bagus ya, gajinya harus cepat, harus. Saya setuju dengan statement itu, Pak Har. Sebetulnya buat saya itu gini, kita tidak bisa menahan orang untuk keluar, tapi pastikan bahwa orang yang bagus stay, ya kan, yang sesuai kompetensi, yang sesuai value di company kita stay. Kenapa? Karena menurut saya itu dalam bekerja itu pasti akan ada persaingan, dan itu akan ada akan ada seleksi kan. Jadi jangan sampai dia itu keluar, karena gini ya, anak-anak muda itu mau keluar, dia merasa dia jago, tapi ketika dia keluar, dia merasa bahwa ternyata sistem yang terbentuk di company sebelumnya itulah yang membuat dia sukses, dia merasa dia hebat, begitu dia keluar, mungkin gaji tinggi, tapi dia bisa-bisa saja kan gitu kan. Nah, maka buat kita kalau orang tersebut so-so, dia keluar, ya menurut saya sih nggak apa-apa, karena nggak akan pernah kita bisa menahan orang keluar, karena kebutuhan kan. Tapi kalau orang itu bagus, terus dia keluar, terus karena dia keluar kita kehilangan, nah itu kesalahan kita. Jadi artinya gitu. Manajemen sekarang ini akan memberikan satu penghargaan tanda petik ya yang luar biasa kepada karyawan yang berprestasi. Yes, betul Pak. Itu dengan segala cara tanda akan menjaga itu. Mungkin saya tambah satu Pak. Pesan saya buat anak muda, jadilah anak muda yang berkualitas tinggi, karena itulah yang menjadi nilai jualnya. Dan memang karena kan semua cepat. Jadi penilaiannya dulu kan kita biasa setahun sekali kan. Ya jadi nggak bisa setahun sekali lagi juga, karena kan dunia makin cepat, teknologi makin cepat. Jadi kita harus kayak nilai 3 bulan sekali, atau mungkin pun sekarang juga nggak bisa. Gaji itu cuma fix doang, harus ada quarterly reward yang membuat dia tahu jalannya nanti dia ngarahnya akan dapat atau enggak. Jadi memang feedback nya makin cepat. Jadi memang company-nya, engine-nya juga harus ngikutin sama perkembangan zaman. Mungkin satu hal yang saya tambahin ya, Adolf ya. Ketika kita bicara mengenai pekerjaan itu juga jangan selalu hanya dilihat dari apa yang dia dapat, Pak Har. Karena sebetulnya konsep merit itu penting sekali. Jadi pay for performance itu penting sekali. Jadi jangan sampai orang merasa bahwa saya punya kebutuhan, saya harus dibayar lebih gitu. Pasti. Nah, jadi kita juga harus menciptakan sebuah kondisi bahwa orang itu memang punya nilai yang bagus, dia akan stay. Nah, jadi
tidak selalu mengejar materi. Kenapa? Betul. Karena materi itu kalau dikejar tuh nggak akan pernah cukup. Tapi yang paling penting adalah konsep meritokrasi, Pak. Jadi bahwa pay for performance, bahwa kalau dia baik itu dia akan terus bisa bertahan dan kita menyiapkan satu jenjang karir yang dia bisa raih dengan satu persiapan gitu. Kalau kita penilaian sekarang, menurut saya penilaian itu dalam 3 bulan, 6 bulan itu menurut saya sah-sah saja. Tetapi bahwa jangan sampai orang itu terlalu dibuai dengan satu konsep insentif yang bisa membuat dia itu akan hanya fokus pada materi. Nah, nanti itu orang akan berpikir bagaimana cara capai supaya dia Saya setuju. itu. Saya setuju, tapi dengan catatan begini, saya mencoba untuk menggali kembali gini. Kalau dalam manajemen modern seperti sekarang ini, berarti karyawan yang punya kualitas, punya smart lah ya, itu akan dihargai. Pertanyaan saya adalah ke Pak Adol sama Pak Tetwa, Ya, Pak. waktu Anda memulai menerima karyawan baru, kriterianya apa sih? Betul. Pak Tetva dulu kali. Saya kamu dulu lah, lagi dari- ingat-ingat tuh. Saya ada pertanyaan. Artinya gini, supaya kemudian jangan terlalu cepat dapat orang, cepat keluar Cepat juga. keluar Tapi juga, ya. kan harus dimulai dari pilar awal ketika mau terima ini apa sih yang harus, kriterianya apa sih? Jadi supaya pembelajaran juga buat anak-anak muda yang hebat itu punya kekuatan yang diperlukan oleh banyak manajer perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Ya, Dov. Oh, Dari saya sih- generasi muda dulu. Kasih aku dulu- kesempatan berpikir. Oh ya. Dulu saya kan juga kebetulan juga human capital ya. Waktu itu saya naik cepatnya itu saya mengembangkan organisasi dalam human development ya. Dulu juga kebetulan dari perempuannya sedikit jadi rata. Jadi sekarang aja udah 45% perempuan. Ya. Karena perempuan apa karena Pak Adolf waktu itu jomblo jadi masih enggak, ya Pak. cari-cari. Believe in meritokrasi dan karena perempuan itu juga sebenarnya kan ada statistiknya juga. Sebenarnya perempuan itu lebih ini rahasia Iya. ini ya. Tapi ada yang publish statistiknya juga yang kayak researchnya. Perempuan itu pay-nya secara overall tuh lebih rendah dan lebih rendah resiko daripada laki-laki sebenarnya. Cuma orang tuh mengira kan, oh, perempuan nih nanti hamil, bla 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 waktu keluarga. Tapi sebenarnya ditarik jangka panjang 15-20 tahun. Biasanya kita pay 3 cowok bisa dapat 4 cewek yang performanya sama. Saya setuju. Pengalaman saya begitu seorang wanita berkarir itu lebih fokus dan bahkan lebih smart dibanding laki-laki karena mereka mungkin ya merasa bahwa Udah dihargai. lebih dihargai dan menjadi bukan majority atau mayoritas sehingga dia akan menampilkan yang luar biasa. Jadi Betul. saya berharap bahwa para wanita Indonesia jadilah yang luar biasa, Yang luar juga. biasa. Karena siap menerima nih Ya. perusahaan besar. Dan kebetulan juga memang pastinya saya masih nambahin kenapa Pak Soehartono bisa berhasil itu. Karena kan sebenarnya kalau mau rekrut perempuan, cuma dia harus bantuin satu. Itu adalah gimana dia bisa breakthrough invisible wall-nya. Berarti Pak Soehartono adalah leader yang meritokrasi, nggak melihat gender dan membantu empowering people. Karena kalau misalkan bukan leadership yang modelan pakai otot, ibarat kata supaya simplifikasi, kan ada model-modeling ya. Kalau saya sih percaya idea meritokrasi pakai otak daripada otot ya pakai hati. Otot ya pasti perempuan nggak sukses. Oke, kita kembali ke tadi. Kiatnya waktu kiatnya- terima awal itu apa? Saya sih satu pertanyaannya, tapi intinya saya mau cari tahu bahwa dia itu punya drive tujuan hidup yang memuliakan ya sesama, mengasihi sesama atau cuma dia drive-nya diri sendiri. Biasanya saya pertanyaan gampang. Saya ngobrol-ngobrol terus saya gimana hubungan kamu sama orang tua? Saya selalu nanya, kalau misalkan kamu nggak bisa
punya hubungan yang baik sama orang yang melahirkan kamu, whatever, misal keluarga kan bisa aja apa mungkin teach-nya keras atau apa salah lah, let's say salah lah memang cara teach-nya. Tapi kita tetap harus hormat, ya kan? Gitu. Gimana caranya kita belajar bareng? Karena belum tentu orang tua kita juga punya orang tua yang jago ataupun susah dan lain-lain. Jadinya, tapi tetap harus hormat. Jadi saya selalu nanya, gitu, gimana nanti akhirnya hubungan kamu dengan orang tua? Dan surprisingly Pak, ya, mau umurnya gimana pun, umurnya ada yang tua, ada yang muda. Ya, kalau dia jawab nggak tahu ulang tahunnya orang tuanya, adiknya, keluarga, udah pasti coret. Mau sepintar apapun coret. Bisa ada banyak Pak. Gitu. Jadi lupa gitu. Kiat utama atau prinsip dasar adalah seorang calon Karakter, karyawan dilihat dari passion, karakter, passion, dan baru kapasitas. Pak Ted, Pak. Saya mungkin masih old style kali ya. Jadi kalau yang pertama saya lihat pasti adalah dari sisi karakter, Pak. Jadi maksud saya karakter itu adalah ketika kita menginterview orang itu, kadang-kadang kita punya kemampuan atau sense untuk melihat bahwa orang itu sincere apa tidak. Dari cara dia menjawab, kemudian dari cara dia menanggapi pertanyaan itu, apakah dia orangnya cukup emosional atau orang itu cukup sabar gitu. Jadi karakter itu bisa lihat dan kita bisa cocok apa tidak. Jadi orang yang sincere, orang yang tulus itu bisa terlihat dari energi yang keluar ketika kita berbicara. Jadi saya kira Pak Suhartono juga pasti punya kemampuan itu kan. Kalau kita udah sering ketemu orang tuh cuma 5-10 menit pertama, karena kita sudah tahu tuh. Jadi menurut saya itu dari sisi karakter itu sangat penting ya. Dan kedua adalah saya butuh orang yang punya quality. Yang saya sebut quality itu adalah bukan cuma lihat dari IPK. IPK mungkin boleh bagus. Tapi ketika saya suka nanya beberapa pertanyaan yang umum, misalnya saya suka nanya mereka, apa yang sedang terjadi di dunia ini, 3 hal misalnya gitu, yang lagi berkembang. Dan surprisingly Pak, orang itu punya minat beda-beda. Contoh, orang itu bisa jadi hanya ngomong soal tentang perang. Jadi yang disebutkan perang gitu. Tapi ada orang yang lebih luas, dia bisa berbicara tentang ekonomi, tentang kondisi kemanusiaan, kemudian tentang kondisi dalam negeri, tentang politik. Nah, lebih luas, semakin luas pemahaman dia, itu akan menunjukkan bahwa orang ini punya kapasitas besar. Wawasan luas gitu. Nah, ada juga yang surprisingly Pak, itu tanya tuh dia nggak bisa jawab. Nggak tahu. Bahkan tutup buku mungkin tutup buku Pak. Jadi dia saking nggak ngertinya gitu kan, sampai harus dipancing gitu kan. Dan kedua, saya kadang suka nanya, menurut kamu brand atau perusahaan apa di dunia yang menurut kamu tuh bagus gitu, dan kenapa gitu. Nah, banyak orang yang bisa menjelaskan dengan bagus, dan benar setuju dengan Adolf. Ada yang saya suka itu kalau dia tuh memikirkan lebih luas, dampak yang lebih luas. Jadi itu menunjukkan bahwa dia punya sincerity untuk bagaimana nanti dia bernilai, berdampak kepada orang lain ketika dia bekerja di perusahaan. Berapa kali ada anak muda sering datang ke saya ya, berkonsultasi tentang karir mereka yang sering dia merasa sudah bekerja keras, belajar, dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tapi mentok, istilahnya mentok, atau ya sama perusahaan nggak pernah naik jabatan, padahal dia mencintai perusahaan itu. Kalau kesimpulan dari Pak Adolf sama Pak Ted tadi kan bahwa karyawan yang berprestasi baik itu akan dihargai. Tapi ini sering terjadi adalah dia merasa tidak diperhatikan, padahal sudah bekerja keras. Ya, saya berharap bahwa di podcast ini Pak Tetpa memberi tip, Pak Adolf memberi tip, mungkin berapa poin, 1, 2, 3, 4 poin. Tipnya apa sih supaya seorang karyawan muda ini ketika berprestasi itu muncul di hadapan leadernya atau di hadapan atasannya. Atasannya tahu, oh ini memang bekerja keras. Karena kadang-kadang yang pengalaman saya ya dulu, sering orang ini
istilahnya apa ya, bekerja dengan baik tetapi pendiam. Jadi kadang-kadang ada temennya yang agak quote and quote nakal gitu ya, diambil ilmunya, ngambil idenya. seakan-akan idenya dia. Ya. Nah, jadi apakah dalam hal ini pimpinan harus bagaimana dan tip kepada oleh stafnya itu bagaimana? Mungkin Pak Oke. tipnya. Ya, thank you Pak. Ini menarik sekali. Sebetulnya saya mungkin lihat dari dua sisi Pak ya. Satu sisi sebagai atasan, satu lagi mungkin tip sisi sebagai karyawan. Karena saya juga karyawan kan. Satu sisi saya atasan, saya juga karyawan gitu. Nah, menurut saya satu sisi atasan, kalau kita sebagai seorang pemimpin, memang kita harus menciptakan sebuah suasana yang orang bilang tuh psychological safety Pak. Jadi suasana yang membuat karyawan kita tuh merasa tenang, aman untuk menyampaikan. Dan menurut saya satu itu. Jadi ketika suasana dibuat begitu tenang dan nyaman, ada unsur trust. Nah, kalau trust itu ada, maka karyawan itu pengen berprestasi. Dan ketika dia punya masalah, dia mau datang kepada kita. Nah, saya ingat banget bahwa kalau kita sebagai atasan, tim kita nggak mau datang kepada kita, itu fail, Pak. Artinya apa? Dia punya masalah, dia nggak cerita sama kita. Seperti kita orang tua kan, Pak. Orang tua kalau misalnya anak itu punya problem, dia malah cerita ke temen, cerita ke saudaranya, itu nggak ke kita. Berarti kita bisa consider sebagai parents yang fail gitu. Nah, demikian juga di atasan. Jadi menurut saya itu penting sekali menciptakan itu. Sehingga artinya apa? Kita sebagai atasan harus membuka diri. Oke. Membuka diri. Jadi kemudian yang kedua, Openness ya. ya openness Pak. Jadi yang kedua adalah atasan juga harus bisa mendorong si karyawan tersebut itu untuk berprestasi dengan cara memberi kesempatan. Jadi kalau orang itu bisa berkesempatan, kita memberi dia panggung. Kita kasih dia panggung dan kita bisa melihat beberapa karyawan kita, kadang-kadang kita juga punya penilaian kan. Si A, si B, si C itu bagus nggak bagus. Nah, kita bisa kasih tes, kasih dia kesempatan buat pegang project, kasih dia sebuah assignment, apakah dia bisa bekerja dan bagus. Nah, karena terkadang orang itu merasa bahwa dia bagus Pak, tetapi itu kan pikiran dia Pak. Iya, iya. Ya kan? Dia merasa semua orang pasti bilang dia bagus. Gak pernah ada orang merasa dia jelek gitu. Tapi apa dia benar-benar bagus? Nah, harus dibuktikan dengan panggung. Oke. Misalnya saya kasih kamu pekerjaan ini nih. Ya, Nah, 3 orang kasih pekerjaan yang sama. Kan kita bisa menilai. Oke. Apakah orang itu proaktif apa tidak? Orang itu dia teliti apa tidak? Dia dikasih pekerjaan ini tapi dia kasih lebih. Extra miles misalnya gitu. Terus dia kasih dengan konsep yang berbeda yang kita, wow, saya nggak kebayang. Saya nggak berharap bahwa kamu kasih saya begini. Tapi kamu kok bisa kasih lebih? Berarti ada value added yang diberikan. Nah, saya kira nomor 2 kesempatan. Nah, dari sisi karyawan menurut saya, kita juga harus sadar bahwa kita kan bersaing kan. Jadi bayangkan bahwa kita duduk di 100 orang, kalau kita pakai baju yang sama, persis, orang akan susah membedakan. Iya. Berarti dia harus stand out of the crowd gitu kan. Jadi misalnya kalau semua bajunya putih, ya kamu merah sendirilah gitu. Oke. Ya kan. Jadi ada sesuatu yang nonjol dalam artian positif. Berarti bisa jadi mungkin dia lebih komunikatif. Dia lebih aktif, ya kan? Ketika dalam meeting yang tadi Pak Har bilang, orang pendiam. Memang betul Pak, ada orang yang pintar, pendiam dan berharap dia ditemukan. Iya. Tetapi kadang-kadang hidup itu nggak seperti itu gitu. Nggak ada salahnya juga karena ada orang juga salah berpikir Pak, saya diem itu emas gitu. Dalam bekerja somehow itu nggak bisa begitu. Anda bisa menyampaikan idenya, itu menurut saya itu penting. Nah, kadang-kadang sebagai karyawan mesti proaktif. Misalnya kita tahu bahwa company lagi punya isu. Bos lagi pengen transformasi, lagi pengen menerapkan digitalisasi misalnya gitu. Lagi pengen menerapkan bahwa ada pola kerja yang baru. Nah, kan tidak jarang karyawan itu kan menolak Pak, karena perubahan itu nggak nyaman, karena biasanya enak, tiba-tiba jadi enak kan. Nah tapi kalau karyawan itu proaktif, dia bilang, oke, saya pengen jadi volunteer, saya mau hadir, saya mau ikut terlibat, apapun hasilnya. Nah dia akan kelihatan bahwa, wow, ini orang beda nih, saya punya ide, dia dukung, sehingga di mata atasan dia akan merasa bahwa orang ini suportif. Dan yang kedua, dilala dia bagus Pak kerjanya Pak. Wah, kelihatan kan. Jadi dia itu menciptakan kesempatan buat dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang tuh orang berpikir bahwa saya tidak diangkat, saya nggak dipromosi, sehingga dia orangnya merasa bahwa salah karena keadaan. Padahal sebetulnya dia bisa menciptakan kesempatan
untuk dirinya kelihatan. Nah, makanya proaktivitas dan juga jangan lupa quality. Kalau cuma ngomong doang gitu kan orang gini nih, yang penting tampil, tanya, Aduh, tapi gimana? nggak bagus gitu. Mungkin saya pas tadi berpikir kan tadi Pak Teva sangat-sangat betul lah apa kasih tadi summary-nya. Cuma kan pertanyaannya saya jadi sedikit devil advocate ya. Ya, Yang ya. seberapa banyak sih yang leader kayak Pak Teva? Seberapa banyak sih leader yang seperti Pak Suhartono? Kan apalagi kalau lagi dunia lagi banyak volatility kayak gini ya kan leader itu sibuk ya kan pasti kerja ya kan. Jadi kita kalau misalkan expect atasannya semuanya yang akan nyamperin yang kayak memang atasan itu kan let's say 1.000 ya kan. Mungkin Bapak bisa melihat, kita bisa ngelihat dari 500. Tapi yang 500 sisanya gimana? Misalnya nggak 1.000 lah, 100 misalkan yang officer yang di departemen unit kita, bisnis unit kita. Mungkin kan ada sisa 10 orang nggak kelihatan. Pasti kan kita nggak mungkin bisa ngelihat semuanya kan ceritanya, nggak punya waktu kan. Mau seperti apapun kan. Nah, makanya mungkin saya berpikir gimana kita dari sisi kitanya sendiri. Ya kan, karyawannya kan. Karyawannya kan ya. Ya, karyawannya tentu ya pasti kita satu harus ketuklah pintu, maka pintu baru dibuka kan. Iya, Kan? Ketuklah iya. pintu maka akan dibuka. Jangan pintunya didobrak-dobrak. Iya, Ya kan? iya, Itu kan salah. Jadi Ini kita ketuk saya pelan-pelan. Belajarnya lebih keimanan ya. Terus mintalah maka kau diberi. Oh ya. iya. Betul. Ya, Ya kan? iya. Kita harus mau punya kemauan, ya kan? Iya. Kita kepengen apa? Kita harus tahu dulu. Kita maunya tujuannya apa? Iya. Ya kan? Kadang kan sering kali kita bilang mau maju, mau majunya apa? Iya. Ya kan? Mau bilangnya kayak bisa istilahnya nih spesifik. Saya selalu bilang ke tim ngajarin supaya lebih coba ngomong ask questions atau ngomong lebih spesifik. Ya kan? Kayak misalkan saya mau jadi senior officer dalam, misalnya dia officer kan, staff. Saya senior staff dalam waktu 2 tahun. Bilang seperti itu, bagaimana Ya. caranya Pak? Atau misalkan mau jadi manajer dalam waktu 5 tahun kira-kira bisa nggak Pak? Saya harus ngapain? Jadi ngomong baik-baik ya kan, ketuklah gitu kan, minta ya kan. Terus yang tadi pasti selalu yang Pak Suhartono bilang adalah komunikasi ya kan. Kita juga nggak boleh sombong kan, kita kira kan kita cukup kualitatif aja kan. Tapi kalau kita lihat berapa sering sih kita barang yang paling bagus itu laku Iya. ya kan? Nggak selalu barang paling bagus menurut kita atau benar-benar bagus pun itu yang paling laku kan. Ya. Tapi yang paling penting misalkan contoh nih lukisan. Ya kan? Ini kalau mata awam kan semua pada bilang, apaan nih lukisan apa ceritanya kan? Ya kan? Tapi bagaimana kenapa akhirnya lukisan abstrak seperti ini bisa terjual luar biasa? Ya kan? Itu adalah skill satu lagi, komunikasi, sales. Skill number one kalau mau dalam kehidupan bisa sukses, punya minimum standard wages yang bagus ya di atas rata-rata, itu harus pasti punya komunikasi dan Yeah. skill sales, menjual diri. Jadi itu penting sekali. Jadi Nanti ketiga kesimpulannya, terakhir lagi ya, satu Pak. ya. Pak Soal izin ya Pak. Ketiga yang terakhir, kalau kita bingung, nontonlah podcast Pak Suhartono. Iya. Tapi tadi istilahnya gini Pak, kalau tadi soal selling ya, Iya. ada satu quote Pak, if you are not selling, you are buying. Ya. Jadi kalau Anda tidak menjual, Anda pasti membeli. Ya, Jadi kalau Anda nggak jual ide, pasti Anda jual ide, Oke. beli ide orang. Jadi haruslah Itu. menjual. Jadi punya Jadi, value. kesimpulan saya itu adalah sebetulnya kita mau sukses atau tidak itu dari diri sendiri. Iya, betul. Pimpinan tentu harusnya ketika sudah menjadi pemimpin itu sudah punya wisdom Iya. untuk memimpin, kecuali pemimpin yang belum terbentuk menjadi pemimpin. Iya. Ya. Harapannya menurut saya sih, pengalaman saya ketika menjadi pemimpin itu harus simple memimpin anak buah. Cukup beri keteladanan, ruang untuk kreativitas. Iya. Tentu dengan keteladanan itu kan memberi contoh. Iya. Dan ruang kreativitas itu ya kita seperti kawan, sahabat, kita ngobrol. Jadi mereka itu nggak takut untuk ngomong. Sebetulnya saya yakin mereka mau ngomong. Iya, betul. Cuman karena kita merasa seperti raja, jadi Iya. mereka takut. Iya. Ya. Ketiga apa? Komunikasi tadi. Komunikasi. Itu yang saya katakan selalu, kadang-kadang kita ini sering melupakan
bagian dari prinsip dasar hubungan itu adalah komunikasi. Iya, betul. Jadi saya berharap bahwa nanti yang melihat anak-anak muda yang melihat atau mendengar podcast ini dari sharing Adolf dan Pak Tetwa ini dapat meresapi bahwa diperlukan 3 hal, yaitu proaktif, kedua keberanian untuk berkomunikasi, ya. Ketiga adalah tentu skill dari diri sendiri itu yang akan membawa rasa percaya diri. Kalau 3 ini punya, pasti harusnya dia akan tampil di panggung yang seperti diharapkan Pak Tetwa. Iya. Itu aja podcast hari ini. Hai podcast bisa memberi manfaat kepada teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya buat anak muda. Terima kasih. Terima Pak kasih. Adolf, terima kasih. Thank you Pak Har. Tetwa. Thank you Adolf. Thank you, Luar Pak. Thank you, Pak. biasa, ya. Thank you, Pak.